Jakarta, sebuah kota yang tidak pernah tidur. Ibu kota yang kini sedang dilanda berbagai gundah gulana menampakkan berbagai wajah, baik penderitaan maupun kebahagiaan. Mulai dari carut marut tata kota, mal-mal yang menjulang tinggi, banjir yang selalu ada tiap tahun, macet yang telah menjadi hal pokok warga Jakarta, pengamen, sampai gembel dan pengemis yang tidak ada habisnya memenuhi jalan-jalan kota yang berdebu. Gepeng, ya, sebutan bagi gembel dan pengemis. Profesi atau mungkin nasib yang seakan telah mendarah daging di ibu kota tercinta ini. Di setiap sudut kota, pinggir-pinggir trotoar, lampu lalu lintas, jembatan penyeberangan, hingga lapangan parkir mal yang membuat pemandangan kontras bagi derita wajah ibu kota. Risih memang, di balik tagline kota gemerlap yang tidak pernah tidur, masih ada saja saudara-saudara seibu pertiwi kita yang masih berprofesi seperti itu. Bukannya tanpa cara, acap kali pengemis menggunakan berbagai strategi untuk membangkitkan rasa iba para pejalan kaki, penumpang bus kota, kereta, atau kendaraan umum lainnya agar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk mereka. Sayangnya strategi mereka terkadang harus melibatkan anak-anak di bawah umur, maka terjadilah penyewaan anak untuk kepentingan pengemis. Entah ketidaktahuan akan hukum atau tekanan masalah perut, seakan para gembel dan pengemis ini tidak mengacukan perundang-undangan anak agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Biar bagaimanapun ini merupakan suatu eksploitasi anak yang sudah seharusnya dihentikan. Siapa saya? Iya. Udah. Udah. Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Hah? Udah berapa lama kira-kira? Ya udah ada kali 5 tahun. 5 tahunan. Lama juga ya, Bu. Di sini-sini aja atau sering kemana-mana? Itu doang kan katanya siang, kalau yang datang kan nunggu anak-anak dulu. Oh, sekolah. Anaknya berapa itu? Pak, 4. Nah, masih kecil-kecil semua? Masih kecil-kecil semua? anak pertama kan masih 12 tahun, yang Oh. kedua umur 3 tahun. Oh, yang paling kecil. Terus kalau misalkan mulai itu selesainya jam berapa? Iya, selesainya jam berapa kalau misalkan mulainya kan tadi habis pulang sekolah kan? Anaknya pulang sekolah. Yang bapaknya aja pulang, karena kalau bapaknya pulang kantor jam ya pulang jam 7 kan pulang Suami? ada dari Indo. Suami kerja di mana? Suami kerja di mana? Hah? Ini di mana? Oh, jadi berangkat bareng bapak, pulang bareng bapak juga. Nah, kalau bapaknya kan waktunya jam 8 di Oh. kalau bapak ada filmnya juga. Berarti kalau Anaknya jam 1 udah pulangnya mau jam 4 setengah 5. bareng sama bapak? Nggak bareng pulangnya sama bapak? Saya barang-barang kalau dia ada pulangnya kalau dia Rumahnya di mana? di Cengkareng. Oh, di Kareng. Sebelah mana? Terus ibu apa namanya, nggak coba gitu pekerjaan lain yang mungkin yang lebih bisa inilah jamin buat ibu. Tapi yang jaga anak-anaknya kan ada yang antar sekolah ada. Oh, tapi ibu apa nggak kasihan gitu sama anaknya gitu? Ya justru kasihan kalau nggak kasihan. Ini kadang kalau aku rada masuk ke dalam, boleh tahu nih ya Bu ya, boleh tahu lebih dalam. Kira-kira ibu kalau sehari bisa dapat berapa? Oh, kalau kita mah nggak bisa diporsi. Nggak kayak orang-orang saya mah. Karena saya kan nggak, kalau lagi mau nyari mau, kalau nggak main aja di sini. Berarti nggak ini ya, nggak harus dapat banyak gitu. Kan nggak kayak orang-orang. Kadang kalau misalkan ini udah nggak mau pulang gitu. Kalau udah begini main udah nggak mau ya udah. Tapi ini kan anaknya ya Bu yang sering maaf di jalan. Bu nggak ke jalan? Enggak, saya nyari. Oh, ibu juga. Kan kalau anak-anaknya pada pergi sekolah saya Yang sekolah baru 1. dua. Oh, 2. SD semua ya?
gimana gitu? Iya, resiko ya kayak gini tuh. Belum pernah. Oh, masih aman ya, Bu ya? Saya nggak pernah pagi-pagi. Oh, biasanya pagi-pagi tuh yang sering ada ini. Yang sering itu kan rawannya Pak. Oh, rawannya. Kalau saya kan namanya ya, ntar kalau anak-anak saya kan ngantar sekolah dulu. Oh, Ntar kan jam 12 saya kan ngantar sekolah. Pulang dari sekolah ntar kalau dari sononya pulang jam 2 mulai nyari. Kalau saya mau dari setengah 4. Karena anak saya kan pulang sekolah baru ngumpul dulu ngerjain PR-nya anak saya. Ibu, Kalau hari Selasa kan anak-anak saya nggak nyari pada les. Kalau orang ini dari pagi. Bang, teman-teman anak saya. Dadan, dadan. Ibu asli dan Apaan sih? botaken. Jangan deh. Nih kalau orang ini nih, no abang-abangnya mau nanya mau masuk sekolah nggak? Ibu asli sini atau datang? Minum ya? Datang dari Sumatera kan? Ibu minum ya? Pindah ke Jakarta tahun berapa? Saya dari Sumatera ke sini tahun 1996. Kan kakak sekolahnya tahun 1949 ini. Oh, jadi setelah lulus Namanya sekolah SMA-nya dari tahun 1949. setelah sekolah langsung udah berkeluarga kan? Kan saya waktu itu masih kerja jadi di Grogol, di Brandville, pertokoan. Saya mah karena aja kaki saya waktu itu kan kita penyakit paru-paru, makanya saya turun jalanan. Ini sih kalau bapaknya udah bilang jangan saya mau nyari duit buat tambah-tambahan modal. Bapak dipurehin nih. Takut itu anaknya nabrak atau apa? Kan kalau bayinya kan di sini doang nggak ada berangkat. Tapi kan kadang juga bahaya juga, Bu. Gitu kan? Kadang juga bahaya juga. Iya kalau saya kan nggak anak orang nggak terlalu bebas. Apaan sih Dede? Nanti baju nih. Ini walaupun hari Minggu kan saya datangnya sini jam 2. Kenapa? Terus ibu punya itu nggak apa namanya pernah tahu nggak apa namanya bahwa ada larangan kayak gini? Tahu. Nah, tahu. Terus apa gitu ibu masih kayak gini gitu? Kalau kita kan cuma tinggal ngikutin teman-teman aja orang-orang kita kan di sini banyak bukan cuma saya. Terakhir nih Bu, ibu kira-kira buat pemerintah gitu apa yang sampai ini? Ya, misalkan ibu tuh harapan ke depannya tuh mau seperti apa? Oh, kalau harapan saya sih cuma itu aja. Kalau ada lahan pekerjaan saya kan kerja. Buat Aja saya kalau udah gede aja nih bisa dijaga pokoknya saya pengen kerja mau jalan saya. Kalau begini kan nggak ada perubahan. Kalau siapa? Mama. Namanya Susi. Susi, ibu tinggal di mana? Tinggal Kebayoran. Oh, di Kebayoran. Aslinya dari mana? Aslinya Cirebon. Dari Cirebon. Ibu di sini sama keluarga? Sama keluarga atau sendiri? Sendiri. Sendiri. Ibu punya suami? Punya suaminya mungut. Maksudnya? Mungut suaminya, rongsok. Oh, so, punya anak? Punya. Anaknya sekolah. Berapa anaknya? Anaknya 6. Banyak ya, Bu ya. Yang paling kecil masih sekolah? Masih. Oh. SD kelas 5. Terus ibu ini udah berapa lama begini Bu, maaf? 3 tahun. 3 tahun. Kenapa waktu begini gitu Bu, nggak cari yang kerja gitu yang Hah? yang
ya nggak cari kerja yang layak gitu. Iya, udah bang. Udah kuat. Udah tua. Kerja nggak kuat. Oh, kerja udah nggak kuat. Terus apa ya? Ibu sendiri udah pernah sering gitu kena sama bapak-bapak polisi atau gimana? Enggak, Nggak pernah. nggak tahu. Nggak tahu. Tapi apa namanya, ibu nggak takut dengan itu? Takut, Takut. takut. Kalau misalkan lagi ada pemeriksaan gitu, lagi ada razia, ibu- Saya nggak keluar. Oh, nggak keluar. Oh, jadi ibu tahu gitu kalau misalkan ada razia gitu. Ibu nggak sama teman-teman ibu atau sendiri doang? Jalan? Sendiri. Sendiri. Berarti ibu ini kerja emang sendiri ya, nggak sama teman-teman Enggak. ibu atau nggak sama orang lain? Enggak, Jadi hasilnya buat sendiri. sendiri. Buat sendiri. Material bahan dapatnya 30 bang. Itu 25. itu Material ngasih kopi itu 200. ah, kira-kira ibu dengan segitu kirain cukup atau enggak gitu? Ya. Buat atau dicukup? Cukup ya udah kita segitu. Terus ibu nggak coba gitu walaupun apa namanya, maaf udah tua tapi mau nyari kerja lagi atau gimana? Ya kepengen sini iya bang, kepengen berhenti. Lagi berhenti saya di kampung. Kepengen berhenti bang saya. Udah. Mungkin ini terakhir nih, buat ibu ke depannya mau kayak gimana gitu? Nah, Iya kepengennya jualan. jualan, Iya, pengen maunya jualan. punya modal gitu. Iya, enggak modal tinggi, pengen dari modal. Saya lagi kejadian utang, tapi saya kan lakoni kayak gini. Saya sih malu bang, saya mau ke pribadi maning. Saya Terus malu. buat kritik deh sedikit buat pemerintah gitu, biar ibu juga dilihat gitu sama mereka gimana. Kalau buat ibu kepada pemerintah maunya gimana? Minta. Pemerintah gitu. Kayak Apaan bang? buat presiden misalkan maunya gimana nih ibu? Iya. Maunya diperhatiin atau gimana gitu. Ini kepengen saya sih pengen berhenti, pengen jualan, ada dapat modal, saya kuat tapi udah dapat modal saya berhenti. Jadi pengen wirausaha ya, pengen Ya usaha. pengen usaha sih. Apa enaknya bang? Ya sih. Suka kayak ginian malu. Di Jakarta udah di sini udah berapa lama? Udah punya 3 tahun. Oh, jadi ke sini langsung kayak gini. Enggak, Enggak. Sempat kerja dulu? berhenti. Berhenti. Enggak kayak ginian sih wingi-wingi bang. Sampai setahun gitu di rumah. Dulu kerja di mana? Kerja nih. Hah? Saya di rumah aja, tidak anak. Oh, jadi ibu rumah tangga. Di rumah aja. Terus nanti Ngomong foto. kalau ibu buat anak-anaknya maunya kayak gimana nanti? Anak-anak Kedepannya mau kayak gimana? di depan ya. Ya, masa depannya mau kayak gimana anak-anaknya nanti? Anak-anaknya yang udah sendiri. Oh, pengennya gimana gitu? Pengennya maunya mau sukses atau Ya, cita-citanya? pengennya ya tindakan saya udah dapat modal. Ah, Tulis saya aja berhenti, paling berhenti, tulis saya aja jualan. tapi anak Aku. anak di rumah cuman di rumah aja tuh nggak Di rumah kemana? aja. Yang jagain kakaknya, Iya. nggak ikut-ikutan ibu Enggak. gini? Enggak ke sini. Ibu larang atau? Sekarang tadi enggak. Saya gini kata dia gini, yang anaknya enggak boleh. Enggak boleh, Bang. Tapi ibu Ini malu. Boleh. Tapi kalau kepribeman saya kepengen dapat modal. 20, 15. Kemarin dapat saya berhenti. jadi kalau udah kumpul modal ibu mau usaha? Berhenti usaha. Keluarga sendiri tahu nggak? Ya kalau bapak tahu ibu kayak gini? Bapak Nah, enggak tahu di rumah. bapak nggak tahu? Tiga nyambi Oh, di Senen nih. Di Bapak. jadi bapak nggak tahu gitu? Iya, anak sendiri saya. Karena kebetulan mau ketindihan utang, Bang. Ibu kalau apa namanya biasanya keluarnya jam berapa kalau untuk kayak gitu? Keluar ya? Nah, Ya apa keluar ya jam 1 pulang? pulang kayak mau pulang. Oh, ini mau pulang. Mau pulang. Berarti nggak ada jadwalnya ya? Iya. Semaunya ibu. Kadang libur atau gimana gitu? Dari berapa tahun di Jakarta? Baru 3 bulan.
3 bulan? Iya. Oh, bentar. Sama siapa kemarin? Apanya? Ke sininya sama siapa? Ya sama Ini anaknya. Siapa namanya? iya. Ya, berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Setiap hari kerjanya gini aja kita. Ya. Sehari bisa dapat berapa itu? 30 kadang-kadang ya kalau ada rezeki ya pas. Pada samping Ini tinggalnya di mana ya? baik Bayoran. Oh, Bayoran. Sama suami atau sendiri aja? suaminya sakit, nang strip deh. Mas Bro. Udah 5 tahun. Di Brebes sekarang. Oh, gitu. Terus itu buat makan sehari-hari 30-40 cukup. Ya buat makan, kasih saya disimpan. Kalau yang ngopi bapaknya kadang apa? Anak berapa itu? Anak saya di rumah dua, masih kecil-kecil. Ini satu, Satu. Yang ini berapa tahun? ini 4. 4 tahun. Ini nggak cari kerjaan lain itu atau Saya mau cari kerjaan lain, tapi ini anaknya ini nggak ada yang nggak ada megang anaknya? Jadi dibawa aja tiap hari. kadang seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Sampai Dari pagi. Terus kalau selesai biasanya jam berapa? ya ini udah mau pulang. Udah mau pulang. Oh, ini udah mau pulang. Ke Kebayoran. Jalan. Ini kan kita tahun 2012 apalagi terus gubernur kita baru kan di Jokowi. Ibu harapannya sih apa gitu di tahun ini? Masukkanlah buat pemerintah kita. Kalau pekerjaannya sih jualan di kafe kalau ada. Ya, cari pekerjaan baru lah ya, lapangan pekerjaan baru. Iya pengen Biar enak. Ya, cuman belum ada modal. belum ada. Anaknya masih kecil-kecil, bapaknya sakit udah 4 tahun, jadi enggak dia masih. Ini aja sekolahnya yang satu enggak lulus SD, Oh, yang kasih. pengen lanjutin gitu ya. Ya, ya. Siapa? Akrom. Akrom berapa tahun? 30 tahun. Ini kita kan sering banget ya namanya ada kepengurusan gitu. Itu menurut Mas sendiri ganggu nggak sih? Ya sebenarnya sih ganggu banget. Ganggu banget. Cuman ya gimana ya? Kalau tergantung orangnya juga sih. Kalau misalnya dia masih bisa orang berjalan, masih bisa sehat lah. Harusnya dia cari kerja ya, cari kerjaan lah. Ya kan kecuali dia itu udah cacat, udah nggak bisa gerak lah. Ya wajar, cuma kebis wajar. Kan dia masih bisa sehat, masih bisa bicara, jalan. Kalau kebis kayak gimana kayak ganggu banget. Iya. Ya itu cuma saya aja pikiran saya kan orang-orang kan beda-beda. Terus apalagi deh ya kan kita zaman sekarang banyak tuh ya namanya ngemis tuh diorganisasiin gitu ya. Cuman orang disuruh buat ngemis dan segala macam itu pendapat Mas tuh gimana gitu? Soalnya Wah, kalau itu mah gimana ini? iya jadi dia istilahnya pura-pura ngemis gitu misalnya deh di kampungnya mah dia punya motor lah, punya segala macam gitu. Soalnya kan kita sering juga nemuin yang kayak seperti itu gitu. Makanya pendapat Mas tuh itu harus diberantas atau kayak gimana? Kalau masalah diberantas tidaknya sih, ya itu hanya pihak yang berwajib lah. Saya mah hanya orang biasa gitu. Lalu siapakah yang harus bertanggung jawab atas semua ini? Pemerintah, warga Jakarta, atau pengemis? Terlepas dari semua itu, ada satu hal yang patut dipikirkan bagi kita semua yang tinggal di tanah ibu kota ini. Kesadaran. Ya, kesadaran bagi kita untuk membangun Jakarta yang bersih, indah, dan terlepas dari carut-marut amat sangat diperlukan. Karena jika kita tidak memulai, siapa lagi?